Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pernah nggak sih kalian merasa kebahagiaan yang sudah susah payah kalian bangun malah terusik oleh orang lain? Hari ini aku ingin berbagi kisah nyata yang penuh emosi, tentang bagaimana pernikahanku diuji oleh tetangga julid yang tidak suka melihat kami bahagia. Kisah ini bukan hanya tentang kesabaran, tapi juga tentang bagaimana kita belajar ikhlas dan tetap kuat. Tapi sebelum aku mulai cerita lengkapnya, jangan lupa subscribe channel ini ya, teman-teman. Dengan dukungan kalian, aku bisa terus berbagi cerita-cerita inspiratif dan pelajaran hidup yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like dan komentar di bawah ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Pernikahanku dengan suamiku adalah momen yang paling aku tunggu-tunggu seumur hidupku. Setelah bertahun-tahun kami menjalani hubungan yang penuh perjuangan, akhirnya kami resmi menikah dalam suasana yang sederhana tapi penuh cinta. Aku masih ingat betul hari itu, aku mengenakan kebaya putih yang kubuat sendiri dengan tangan, sementara suamiku memakai setelan jas hitam yang dipinjam dari temannya. Kami memang tidak punya banyak uang, tapi kebahagiaan kami terasa sangat cukup untuk membuat dunia ini seakan berhenti sejenak. Setelah menikah, kami memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah kecil sederhana yang kami sewa di sebuah gang kecil di pinggiran kota. Rumah itu memang tidak besar, tapi buatku, itu adalah istana. Temboknya yang bercat putih kusam dan lantainya yang mulai retak tidak pernah mengurangi kebahagiaan kami. Yang terpenting adalah bahwa kami punya tempat untuk memulai hidup baru bersama-sama. Setiap pagi, aku selalu bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan buat suamiku. Suamiku, yang sejak dulu memang pekerja keras, mulai menjalankan usaha kecil-kecilan di bidang kuliner. Ia membuat dan menjual makanan ringan berupa aneka gorengan dan kue basah di pasar terdekat. Aku membantu sebisaku, meskipun aku tahu bahwa sebagian besar kerja keras itu datang darinya. Kita mulai dari nol ya, Dek. Tapi aku janji, aku akan buat kamu bahagia, kata suamiku suatu pagi saat kami duduk di depan rumah sambil menikmati teh hangat. Aku menatapnya dengan penuh cinta. Aku nggak butuh apa-apa, Mas. Selama kita bersama, aku sudah bahagia. Jawabku sambil tersenyum. Memang benar, aku tidak pernah menginginkan kemewahan. Yang aku butuhkan hanyalah suamiku, cinta kami, dan semangat untuk menjalani hidup bersama. Awalnya, semuanya terasa indah. Kami menjalani hari-hari dengan penuh semangat meskipun hidup kami masih jauh dari kata sempurna. Kami berdua percaya bahwa dengan usaha, doa, dan kerja keras, kami bisa membuat hidup ini lebih baik. Namun, siapa sangka, kebahagiaan sederhana itu tidak bertahan lama. Ada awan gelap yang perlahan-lahan menghampiri kehidupan kami. Di lingkungan tempat kami tinggal, ada banyak tetangga yang sebenarnya baik. Sebagian besar dari mereka menyambut kami dengan ramah ketika kami pertama kali pindah. Ada Pak Anto, seorang penjual sayur yang sering lewat di depan rumah kami, dan Bu Siti, seorang ibu rumah tangga yang suka sekali mengobrol tentang anak-anaknya. Namun, di antara para tetangga itu, ada satu orang yang sejak awal tampak berbeda, Bu Rina. Ia adalah seorang wanita paruh baya yang tinggal di sebelah rumah kami. Aku tidak tahu banyak tentangnya, tapi dari cerita-cerita yang kudengar, dia adalah tipe orang yang suka ikut campur urusan orang lain. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan sikap Bu Rina. Setiap kali aku menyapanya, ia hanya membalas dengan senyuman tipis yang terasa dingin. Assalamualaikum, Bu. Sapaku suatu pagi saat aku sedang menyiram tanaman di depan rumah. Namun, dia hanya menjawab dengan singkat, "Waalaikumsalam," sambil berlalu begitu saja. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia sedang sibuk atau tidak punya banyak waktu untuk berbicara. Namun, semakin lama, aku mulai merasa ada yang aneh. Setiap kali aku keluar rumah, aku sering melihat Bu Rina berdiri di depan rumahnya sambil menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Kadang aku merasa seperti sedang diawasi. Bahkan, beberapa kali aku mendengar dia berbicara dengan tetangga lain sambil sesekali melirik ke arah rumahku. Aku tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan, tapi firasatku mengatakan bahwa itu tentang aku atau suamiku. Hari itu, aku baru saja pulang dari pasar setelah membantu suamiku menjual dagangannya. Ketika aku sedang membuka pagar rumah, aku mendengar suara dari arah rumah Bu Rina. Ia sedang berbicara dengan tetangga lain, dan suaranya cukup keras untuk kudengar. "Ih, baru nikah aja udah sok pamer. Usahanya itu pasti ada yang gak beres, masa bisa maju secepat itu?" katanya sambil tertawa kecil. Aku tertegun. Rasanya seperti ada sesuatu yang menusuk dadaku.
Aku tahu mereka sedang membicarakanku, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku mencoba masuk ke rumah dan tidak memikirkan apa yang baru saja kudengar. Mungkin aku cuma salah dengar, pikirku. Tapi, malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Burina terus terngiang-ngiang di kepalaku. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa itu bukan masalah besar, tapi hatiku terasa begitu gelisah. Aku tidak pernah menyangka bahwa ada orang yang bisa berpikiran seperti itu tentang kami. Padahal, aku dan suamiku memulai semuanya dari nol. Tidak ada yang instan. Semua ini adalah hasil dari kerja keras kami. Malam itu, aku tidak bisa menahan perasaanku lagi. Setelah seharian mencoba menutupi kegelisahanku, aku akhirnya menangis di depan suamiku. "Mas, kenapa mereka nggak suka sama kita? Kita kan nggak pernah ganggu mereka," kataku sambil terisak. Suamiku, yang saat itu sedang membereskan sisa-sisa bahan dagangan, langsung menghampiriku. Ia memelukku erat dan berkata, "Sabar ya, Dek. Mungkin mereka cuma belum tahu perjuangan kita. Kita nggak perlu membalas mereka." Aku tahu suamiku mencoba menenangkanku, tapi hatiku masih terasa berat. Aku merasa tidak adil. Mengapa orang-orang seperti Burina bisa begitu mudah menilai kami tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi? Aku bahkan tidak pernah menunjukkan apapun yang bisa dianggap sebagai pamer. Hidup kami sangat sederhana. Kami hanya bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tapi kenapa itu justru membuat orang lain merasa terganggu? Gangguan dari Burina tidak berhenti di situ. Setiap hari, ada saja komentar yang sampai ke telingaku. Kadang, aku mendengarnya langsung dari mulut Burina sendiri, tapi seringkali aku mendengar dari tetangga lain. "Ih, itu istrinya pasti nggak bantu apa-apa, cuma duduk manis aja," atau, "Jangan-jangan mereka dapat uang dari jalan yang nggak halal." Kata-kata itu terasa seperti racun yang perlahan-lahan meracuni kebahagiaanku. Aku mencoba menutup telinga, tapi lama-lama hatiku terasa sesak. Suatu hari, aku memutuskan untuk menegur Burina secara langsung. Aku merasa bahwa aku tidak bisa terus diam. Aku harus berbicara dengannya dan mencari tahu apa yang sebenarnya menjadi masalah. "Maaf, Bu, kalau ada yang salah dari kami, tolong beritahu langsung. Jangan menyebarkan gosip yang gak benar," kataku dengan nada selembut mungkin. Aku berharap bahwa ia akan mengerti dan berhenti mengganggu kami. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Teks bawaan Burina hanya tertawa sinis. "Oh, jadi kamu merasa terganggu? Ya udah, kalau nggak mau digosipin, jangan terlalu pamer," katanya sambil berlalu. Aku terdiam. Rasanya seperti dihantam pukulan keras yang tak terlihat. Aku pulang dengan perasaan hancur. Malam itu, aku kembali menangis. "Mas, aku capek. Kenapa mereka nggak bisa lihat kita bahagia?" tanyaku kepada suamiku. Ia kembali menenangkanku, tapi aku tahu bahwa ini bukan akhir dari gangguan Burina. Hari itu, aku merasa sudah tidak bisa menahan diri lagi. Setelah berminggu-minggu mendengar komentar-komentar sinis dari Burina, aku memutuskan untuk berbicara langsung dengannya. Aku tahu, mungkin ini bukan cara terbaik, tapi aku merasa harus melakukan sesuatu. Diam terus-menerus hanya membuat hatiku semakin sesak. Dengan langkah yang agak berat, aku menuju ke depan rumah Burina. Ia sedang menyapu halaman depan rumahnya sambil sesekali melirik ke arahku. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya menyapanya. "Assalamualaikum, Burina," ucapku dengan nada sehalus mungkin. Ia berhenti menyapu sejenak, memandangku dengan tatapan datar, lalu menjawab singkat, "Waalaikumsalam." Aku mencoba mengendalikan rasa gugupku. "Maaf, Bu. Saya mau bicara sebentar. Kalau ada sesuatu yang salah dari saya atau suami saya, tolong diberitahu langsung. Jangan sampai ada kesalahpahamannya, Bu," kataku dengan suara yang bergetar. Namun, respons Burina benar-benar di luar dugaanku. Ia menatapku dengan senyum sinis yang membuatku semakin tidak nyaman. "Oh, jadi kamu merasa terganggu, ya? Ya udah, kalau nggak mau digosipin, jangan terlalu pamer. Hidup kalian tuh terlalu mencolok. Orang lain juga tahu kok," katanya sambil melanjutkan menyapu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kata-katanya seolah menampar wajahku dengan keras. Aku tidak tahu harus berkata apa. Perasaan kecewa, marah, dan sedih bercampur jadi satu di dalam dadaku. Aku hanya bisa berdiri diam di tempat, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Aku akhirnya memilih untuk pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah, hatiku terasa berat. Aku terus memutar-mutar ucapan Burina di dalam pikiranku. Apa yang salah dengan hidupku? Apa salah kalau kami bekerja keras untuk memperbaiki hidup kami? Tanyaku dalam hati. Malam itu,
aku kembali menangis di hadapan suamiku, merasa bahwa tidak ada yang bisa kulakukan untuk memperbaiki keadaan. Malam itu, saat aku duduk di ruang tamu dengan mata sembab karena menangis, suamiku datang menghampiriku. Ia sudah selesai membereskan peralatan untuk berdagang esok pagi. Melihatku yang terisak, ia langsung duduk di sampingku dan memegang tanganku erat. "Dek, ada apa? Kenapa nangis lagi?" tanyanya dengan nada lembut. Aku tidak bisa menahan perasaanku lagi. Semua rasa sakit, kecewa, dan frustrasi yang selama ini kutahan akhirnya tumpah begitu saja. "Mas, aku capek. Kenapa mereka nggak bisa lihat kita bahagia? Kita kan nggak pernah ganggu mereka. Kita cuma bekerja keras untuk hidup. Tapi kenapa mereka malah ngomongin kita seperti itu?" tanyaku sambil sesenggukan. Suamiku menarikku ke dalam pelukannya. "Sabar ya, Dak. Orang-orang seperti mereka itu memang ada. Mereka nggak tahu perjuangan kita, tapi mereka merasa berhak untuk menilai. Jangan biarkan omongan mereka menghancurkan kebahagiaan kita," katanya dengan lembut. Aku merasa sedikit tenang mendengar ucapannya, tapi rasa sakit itu masih ada. "Tapi, Mas, aku nggak kuat kalau harus dengar kata-kata seperti itu terus. Aku takut mereka bikin orang lain ikut percaya sama omongan mereka," kataku dengan nada lirih. Suamiku menghela napas panjang. "Dek, ingat ya, rezeki itu datang dari Allah, bukan dari manusia. Selama kita jujur dan bekerja keras, nggak ada yang bisa mengambil rezeki kita. Biarkan mereka bicara, Allah yang akan membalas semuanya," katanya sambil tersenyum. Kata-kata suamiku memang menenangkan, tapi aku tahu bahwa ini tidak akan mudah. Aku mencoba untuk tetap kuat, tapi di dalam hati, aku masih merasa gelisah. Aku hanya bisa berharap bahwa semuanya akan segera membaik. Sayangnya, harapanku agar keadaan membaik ternyata jauh dari kenyataan. Bukannya berhenti, Bu Rina justru semakin menjadi-jadi. Setiap hari ada saja komentar negatif yang kudengar tentang kami. Kadang, komentar itu kudengar langsung dari mulutnya, tapi seringkali aku mendengarnya dari tetangga lain yang menceritakan padaku. "Ih, itu istrinya pasti nggak bantu apa-apa, cuma duduk manis aja," atau, "jangan-jangan mereka dapat uang dari jalan yang nggak halal." Kata-kata itu seperti racun yang perlahan-lahan merusak ketenanganku. Yang lebih menyakitkan, beberapa tetangga yang dulu ramah mulai terlihat menjauhiku. Aku tidak tahu apakah itu karena pengaruh Bu Rina atau karena alasan lain, tapi aku merasa semakin terisolasi di lingkungan ini. Setiap kali aku bertemu dengan mereka di jalan, mereka hanya tersenyum singkat atau bahkan pura-pura tidak melihatku. Aku merasa seperti orang asing di lingkungan yang seharusnya menjadi rumahku. Aku mencoba untuk tetap tenang dan tidak memikirkan semua itu, tapi lama-lama aku merasa lelah. "Mas, kalau begini terus, gimana kita bisa bertahan? Aku nggak kuat kalau harus hidup di tengah-tengah orang yang nggak suka sama kita," kataku kepada suamiku suatu malam. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Dek, jangan terlalu dipikirkan. Fokus aja sama usaha kita. Orang-orang seperti mereka itu nggak akan berhenti ngomong apapun yang kita lakukan. Yang penting kita tahu apa yang kita perjuangkan." Di tengah-tengah semua tekanan itu, aku mulai merasa bahwa hanya doa yang bisa menjadi pelarianku. Setiap malam, setelah suamiku tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu dan berdoa kepada Allah. Aku memohon agar Allah memberikan kami kekuatan untuk menghadapi semua ini. Aku juga berdoa agar Allah membuka hati Bu Rina dan orang-orang lain yang terpengaruh olehnya. "Ya Allah, aku tahu aku bukan hamba MU yang sempurna. Tapi aku hanya ingin hidup tenang bersama suamiku. Tolonglah kami, ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi semua ini," doaku sambil meneteskan air mata. Aku merasa sedikit lega setelah berdoa, tapi aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Suamiku juga mulai lebih sering mengajakku untuk berdoa bersama. Setiap pagi sebelum berangkat berdagang, kami selalu menyempatkan diri untuk salat dan berdoa. "Mas, aku cuma mau kita bisa hidup tenang. Aku nggak minta lebih," kataku suatu pagi. Suamiku hanya tersenyum dan berkata, "Dek, tenang aja. Allah nggak akan meninggalkan kita. Kita cuma perlu bersabar." Di tengah-tengah semua tekanan itu, Allah akhirnya menunjukkan kuasa-Nya. Suatu hari, salah satu tetangga yang dulu terpengaruh oleh Bu Rina datang ke rumah kami. Ia adalah Bu Siti, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di ujung gang. "Maaf ya, Bu. Saya mau minta maaf kalau selama ini saya salah paham sama keluarga kalian. Saya nggak tahu kalau usaha kalian itu benar-benar hasil kerja keras," katanya dengan tulus. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Akhirnya, ada seseorang yang mulai melihat kebenaran. Sejak saat itu, aku merasa sedikit lebih lega.
Meskipun masih ada banyak orang yang terpengaruh oleh Burina, setidaknya ada satu orang yang mulai berubah. Mas, aku rasa ini jawaban dari doa-doa kita, kataku kepada suamiku. Ia hanya tersenyum dan berkata, Dek, Allah memang gak pernah tidur. Semua fitnah itu pasti akan kembali kepada pelakunya. Sayangnya, harapan kami untuk hidup tenang tidak berlangsung lama. Burina, yang sepertinya tidak pernah kehabisan cara untuk mengganggu kami, mulai menyebarkan fitnah yang lebih berbahaya. Suatu pagi, saat aku sedang menyiram tanaman di depan rumah, aku mendengar suara Burina berbicara dengan tetangga lain, Butika. Hati-hati aja, nanti kalian kena masalah hukum. Usaha mereka itu bisa jadi nggak halal. Dengar-dengar, mereka dapat uang dari jalan yang nggak baik, kata Burina dengan nada meremehkan. Mendengar pernyataan itu, aku merasa udara di sekitarku seperti tersedot keluar. Rasa marah dan kecewa bercampur menjadi satu. Bagaimana bisa dia berani mengatakan hal seperti itu, pikirku. Selama ini, aku tahu suamiku bekerja keras untuk membangun usaha dengan cara yang jujur dan halal. Rasa sakitnya seperti ditusuk berulang kali. Suamiku, yang sedang berada di dalam rumah, mendengar suara mereka dan langsung keluar. Burina, apa yang kamu katakan itu sangat tidak adil. Kami bekerja keras dan tidak ada yang tidak halal dari usaha kami, tegas suamiku. Burina hanya tertawa sinis. Oh, ya? Kalau begitu, buktikan saja kepada orang lain. Jangan sampai mereka menganggap kalian itu penipu, jawabnya sambil melanjutkan langkahnya. Hatiku bergetar mendengar perkataan itu. Aku merasa seperti terjebak dalam situasi yang tidak bisa kuhindari. Burina seolah-olah menikmati semua ini, dan aku menjadi targetnya. Setelah Burina pergi, aku dan suamiku saling memandang dengan rasa cemas. Mas, ini sudah keterlaluan. Kita harus melakukan sesuatu, kataku dengan suara bergetar. Suamiku menggelengkan kepala. Dek, kita tidak bisa membalas dengan cara yang sama. Kita harus tetap tenang dan fokus pada usaha kita. Allah melihat semuanya, jawabnya sambil memegang tanganku erat. Meskipun aku tahu dia benar, rasa frustrasiku semakin mendalam. Hari-hari setelah itu menjadi semakin berat. Setiap kali aku keluar rumah, aku merasakan tatapan orang-orang di sekitarku. Beberapa dari mereka mulai menjauh, dan aku bisa merasakan bahwa kebencian Burina mulai menular. Rasa percaya diriku mulai memudar, dan aku merasa seolah-olah semua orang menganggap kami sebagai penipu. Untuk mengatasi semua ini, aku mulai mencari pelarian dalam doa. Setiap malam, setelah suamiku tidur, aku duduk di sudut ruang tamu sambil menangis dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk melalui semua ini. Lindungilah kami dari fitnah dan kebencian. Bukakanlah hati mereka yang salah paham, agar mereka bisa melihat kebenaran, doaku dengan penuh harapan. Dalam sepinya malam, aku merasakan ketenangan saat berbicara kepadanya. Meskipun gangguan dari Burina terasa sangat menyakitkan, aku tahu bahwa hanya Allah yang bisa membantuku keluar dari situasi ini. Suamiku juga mulai lebih sering mengajakku untuk berdoa bersama. Setiap pagi sebelum berangkat berdagang, kami menyempatkan diri untuk salat dan berdoa. Mas, aku merasa sangat berat dengan semua ini. Kadang aku merasa kita sudah berusaha, tapi tetap saja ada yang menghalangi, kataku saat kami berdoa. Suamiku mengangguk. Dek, semua ini adalah ujian. Kita hanya perlu bersabar dan terus berdoa. Allah tidak akan membiarkan kita sendirian, jawabnya dengan keyakinan. Doa-doa kami seolah menguatkan hubungan kami. Kami menjadi lebih kompak dan saling mendukung. Dalam hati, aku pun berusaha untuk tidak membiarkan fitnah dan omongan buruk mengganggu kebahagiaan kami. Dengan setiap doa, aku merasa hati ini sedikit demi sedikit mulai tenang. Waktu berlalu, dan meski cobaan dari Burina tidak kunjung reda, aku mulai belajar untuk tidak terlalu memikirkan semua itu. Suatu pagi, aku bangun lebih awal dan memutuskan untuk membuat kue sebagai suguhan untuk suamiku. Aku ingin menciptakan suasana yang lebih ceria di rumah kami. Sambil mengaduk adonan, aku teringat pada masa-masa ketika aku dan suamiku masih dalam tahap awal usaha. Kami selalu mencoba hal-hal baru untuk menarik pelanggan, dan kami sangat menikmati prosesnya. Ketika suamiku bangun dan mencium aroma kue yang baru dipanggang, wajahnya langsung bersinar. Wah, ada kue apa ini, Dek? Harum sekali, katanya sambil tersenyum. Kue coklat, Mas. Aku bikin buat kita. Semoga bisa bikin hari kita lebih ceria, jawabku sambil menyajikannya. Kami duduk bersama, menikmati kue dan berbincang, melupakan sejenak semua masalah yang ada. Namun, di balik senyuman itu, rasa cemas masih menggelayuti pikiranku. Mas,
Kalau gangguan ini terus berlanjut, bagaimana dengan usaha kita? Tanyaku sambil menggigit kue. Suamiku menatapku dengan penuh kasih. Dek, kita harus percaya bahwa Allah selalu ada bersama kita. Kita tidak boleh membiarkan omongan orang lain memengaruhi usaha dan kebahagiaan kita. Fokus pada apa yang kita lakukan dan terus berusaha, jawabnya. Kata-katanya meneguhkan hatiku. Aku mulai menyadari bahwa meskipun banyak yang berusaha menjatuhkan kami, kebaikan yang kami tanam dalam usaha kami tidak akan sia-sia. Kebahagiaan yang kami bangun dari kerja keras dan kejujuran adalah sesuatu yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Kami hanya perlu terus berjalan dan berdoa. Di tengah semua keributan yang terjadi, Allah akhirnya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Usaha suamiku mulai mendapatkan pelanggan setia yang kembali datang. Beberapa di antaranya adalah tetangga yang dulunya tidak peduli dan bahkan terpengaruh oleh Bu Rina. Mereka mulai menyadari bahwa suamiku selalu menyajikan makanan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Suatu hari, salah satu pelanggan setia, Bu Maya, datang dan berkata, "Saya tahu usaha kalian itu jujur. Kelihatan kok dari cara kalian melayani pelanggan. Semoga makin sukses ya." Mendengar pujian itu, hatiku bergetar bahagia. Terima kasih, Bu Maya. Kami berusaha sebaik mungkin. Doakan ya supaya usaha kami semakin berkembang, jawabku sambil tersenyum lebar. Suamiku yang mendengar juga mengangguk penuh syukur. Setiap hari kami berusaha memberikan yang terbaik untuk pelanggan, dan tampaknya usaha kami tidak sia-sia. Kedatangan pelanggan-pelanggan baru ini memberikan semangat baru bagi kami. Kami mulai merencanakan penambahan variasi produk, memperbaiki tampilan dagangan, dan meningkatkan pelayanan. Mas, aku rasa kita perlu membuat beberapa menu baru untuk menarik lebih banyak pelanggan, kataku suatu malam saat kami berdiskusi. Suamiku setuju, dan kami mulai brainstorming ide-ide kreatif untuk usaha kami. Satu hal yang pasti, semua ini tidak lepas dari kekuatan doa dan dukungan satu sama lain. Setiap malam, kami bersyukur atas setiap pelanggan yang datang dan berdoa agar usaha kami terus berkembang. Aku merasa bahwa setiap langkah yang kami ambil adalah bagian dari rencana besar Allah untuk kehidupan kami. Satu hal yang pasti, semua ini tidak lepas dari kekuatan doa dan dukungan satu sama lain. Setiap malam, kami bersyukur atas setiap pelanggan yang datang dan berdoa agar usaha kami terus berkembang. Aku merasa bahwa setiap langkah yang kami ambil adalah bagian dari rencana besar Allah untuk kehidupan kami. Dalam perjalanan ini, kami menyadari bahwa gangguan dari Bu Rina justru menjadi ujian yang menguatkan hubungan kami. Setiap kali ada masalah, kami selalu berdiskusi dan mencari solusi bersama. Mas, aku bersyukur kita punya masalah ini. Kalau enggak, mungkin kita enggak akan sekuat sekarang, kataku suatu malam setelah merenung. Suamiku tersenyum dan menjawab, "Ayah, Dek. Ujian ini membuat kita lebih kompak. Kita jadi tahu betapa pentingnya saling mendukung." Kami juga mulai membuka diri terhadap tetangga lain. Suatu hari, aku dan suamiku mengundang beberapa tetangga untuk mencoba produk baru kami. Kami berharap dengan cara ini, mereka bisa melihat kejujuran dan kerja keras kami. Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan kalian. Mari datang ke rumah kami dan cicipi makanan baru yang kami buat, kataku saat mengundang mereka. Beberapa tetangga datang, dan mereka terlihat senang dengan sambutan kami. Kami berbincang akrab dan tertawa bersama. Dalam suasana itu, aku bisa melihat beberapa dari mereka mulai mengubah pandangan terhadap kami. "Maaf ya, kami sempat salah paham. Ternyata usaha kalian itu benar-benar bagus," kata Bu Siti. Seiring waktu, aku dan suamiku mulai menyadari bahwa ujian yang kami hadapi bukan hanya sekadar gangguan, tetapi juga kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Setiap kali kami berdoa dan meminta kekuatan, kami merasakan adanya perubahan dalam diri kami. Kami mulai memahami bahwa meskipun Bu Rina dan beberapa tetangga lain mungkin tidak pernah setuju dengan cara hidup kami tetap memiliki hak untuk bahagia dan menjalani hidup kami dengan cara yang benar. Mas, aku merasa kita semakin dekat dengan Allah. Setiap kali kita berdoa, hati ini terasa lebih ringan, kataku suatu malam saat kami duduk di teras sambil menikmati segelas teh hangat. Suamiku mengangguk. "Iya, Dek. Setiap ujian yang kita hadapi adalah cara Allah untuk menguji iman kita. Kita harus tetap bersyukur atas semua ini," jawabnya dengan senyuman yang tulus. Kita mulai merencanakan berbagai hal untuk usaha kami, dan bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kami ingin menjadikan usaha ini sebagai simbol perjuangan dan ketekunan. Dalam hati, aku bertekad untuk tidak menyerah, tidak peduli seberapa sulitnya situasi yang kami hadapi. Kami ingin menunjukkan kepada semua orang, terutama Bu Rina,
bahwa kami tidak akan mudah patah semangat. Kami juga mulai aktif berpartisipasi dalam kegiatan komunitas. Setiap bulan, ada acara pasar malam di lingkungan kami, dan kami memutuskan untuk ikut berpartisipasi. Mas, kalau kita ikut pasar malam, kita bisa lebih dekat dengan tetangga dan menunjukkan produk kita, saranku. Suamiku setuju, dan kami mulai merencanakan segalanya dengan penuh semangat. Ketika kami semakin aktif di lingkungan, aku merasa ada perubahan dalam diriku sendiri. Kulihat, semakin banyak orang yang mulai mendekati kami. Kami tidak lagi dianggap sebagai orang asing, tetapi sudah menjadi bagian dari komunitas. Bu, terima kasih ya udah mau datang ke pasar malam kemarin. Senang sekali bisa berbagi makanan dengan kalian, kataku kepada Bu Siti yang datang ke stan kami. Ia tersenyum lebar. Kue-kue kalian enak sekali, Bu. Saya jadi lebih sering mau beli di sini, jawabnya. Meski begitu, aku masih merasakan kehadiran Bu Rina yang terus mengawasi dari jauh. Ia masih terlihat skeptis, dan kadang-kadang aku mendengar bisikannya di tengah keramaian. Lihat, mereka cuma cari perhatian, katanya kepada tetangga lain. Tapi kali ini, aku sudah tidak merasa terpengaruh lagi. Hatiku lebih penuh dengan rasa syukur dan keinginan untuk menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Satu malam setelah pasar malam, aku kembali berdoa, ya Allah, aku sudah berusaha memaafkan Bu Rina. Aku ingin ia melihat kebaikan dalam diri kami. Dalam hati, aku berharap agar Allah membukakan hatinya. Memaafkan bukanlah hal yang mudah, tetapi aku tahu bahwa itu adalah langkah penting untuk membebaskan diriku dari segala beban emosi negatif. Mas, aku ingin mencoba mengajak Bu Rina bicara lagi. Mungkin kita bisa memperbaiki hubungan kita, kataku kepada suamiku. Ia terkejut, tapi tidak meragukanku. Kalau itu yang kamu inginkan, kita bisa coba, jawabnya. Kami merencanakan untuk mengundang Bu Rina datang ke rumah untuk mencicipi masakan kami, berharap bisa membuka jalan untuk saling memahami. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kami mempersiapkan makanan dengan penuh cinta, berharap bisa menyentuh hati Bu Rina. Mas, aku harap semuanya berjalan lancar. Aku sangat gugup, kataku sambil menyiapkan meja. Suamiku memegang tanganku dengan lembut. Tenang saja, Dek. Kita lakukan ini dengan niat yang baik. Semoga Allah memberi jalan, katanya. Ketika Bu Rina tiba, suasana terasa tegang. Ia berdiri di ambang pintu, menatap kami dengan tatapan skeptis. Ada apa ini? Kenapa saya diundang? Tanyanya dengan nada datar. Aku mencoba tersenyum. Bu Rina, kami ingin berbagi makanan dan berharap kita bisa saling mengenal lebih baik, kataku. Ia tampak terkejut, tetapi akhirnya masuk ke dalam rumah. Saat kami mulai menyajikan makanan, aku bisa merasakan ketegangan di udara. Ini kue yang baru saja kami buat, Bu. Semoga Anda suka, ujarku sambil menyajikan kue coklat yang lembut. Bu Rina mengambil sepotong dan mencobanya. Sejenak, wajahnya berubah. Enak juga, katanya, dan aku bisa melihat ada sedikit kecerahan di matanya. Percakapan kami berlangsung perlahan, dan seiring waktu, suasana mulai mencair. Maafkan saya jika selama ini saya terlalu cepat menilai. Saya hanya khawatir tentang usaha kalian, katanya setelah beberapa saat. Hatiku bergetar mendengar pengakuannya. Kami benar-benar ingin melakukan yang terbaik, Bu. Kita semua bisa belajar dari kesalahan, jawabku dengan tulus. Setelah malam itu, hubungan kami dengan Bu Rina mulai membaik. Ia sering datang ke rumah dan kami berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Ternyata, di balik sikapnya yang keras, ada kisah hidup yang tidak mudah. Saya dulu juga pernah mengalami masa sulit. Mungkin saya terlalu khawatir melihat orang lain berhasil, katanya suatu malam. Aku mulai memahami bahwa ia juga pernah merasakan pahitnya hidup, dan itu membuatnya merasa terancam. Kami pun mulai bekerja sama dalam beberapa kegiatan komunitas. Bu Rina menjadi salah satu pendukung utama usaha kami. Saya ingin membantu kalian memperkenalkan kue ini di pasar malam selanjutnya. Mungkin bisa menarik lebih banyak pelanggan, katanya dengan semangat. Aku terkejut, tapi merasa sangat bersyukur. Terima kasih, Bu Rina. Kami sangat menghargai dukunganmu, kataku dengan tulus. Momen-momen kebersamaan ini membuat kami semakin dekat. Kami saling berbagi resep, dan terkadang kami mengadakan acara memasak bersama di rumah. Suamiku seringkali terlibat dan membantu memasak sambil bercanda. Mas, kamu jangan jerepetin Bu Rina, ya. Nanti bisa-bisa dia lebih jago masak dari kita, candaku. Kami semua tertawa, dan suasana terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Dengan berjalannya waktu, kami bisa merasakan perubahan yang signifikan di lingkungan kami.
Burina tidak lagi menjadi sosok yang menakutkan, tetapi menjadi teman yang baik. Kami bahkan mulai merencanakan acara komunitas yang melibatkan semua tetangga, termasuk yang sebelumnya menjauh dari kami. Mari kita buat acara yang bisa mempererat hubungan antar tetangga, saranku. Semua setuju, dan kami mulai merencanakan segala sesuatunya dengan penuh semangat. Dengan semua perubahan yang terjadi, aku merasa sangat bersyukur. Dari ujian yang pernah kami hadapi, kami belajar banyak tentang arti kesabaran, keikhlasan, dan pentingnya saling memahami. Mas, aku merasa hidup kita sekarang jauh lebih baik. Masalah yang kita hadapi dulu ternyata membawa kita ke arah yang lebih baik, kataku sambil tersenyum. Suamiku mengangguk. Iya, Dek. Ujian itu datang bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kita menjadi lebih baik. Kami terus berdoa dan bersyukur atas semua nikmat yang diberikan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan membantu orang lain. Kami berkomitmen untuk terus membangun usaha dengan kejujuran dan integritas. Kita harus ingat, rezeki itu datang dari Allah. Selama kita melakukan yang terbaik, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, kata suamiku penuh keyakinan. Kehidupan kami kini dipenuhi dengan kebahagiaan dan harapan. Meskipun masih ada tantangan di depan, kami merasa lebih siap untuk menghadapinya. Setiap kali ada gangguan atau komentar negatif, kami hanya tersenyum dan berdoa. Kami tidak lagi membiarkan hal-hal kecil merusak kebahagiaan kami. Kini, kami adalah pasangan yang lebih kuat, dan kami tahu bahwa cinta, kerja keras, dan doa adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Kami berharap kisah kami ini bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang mungkin menghadapi ujian serupa. Kebaikan akan selalu berbuah kebaikan, dan tidak ada yang bisa merampas kebahagiaan yang telah kami bangun bersama. Semoga Allah selalu memberkahi jalan hidup kami, dan semoga kita semua bisa saling mendukung dalam perjalanan ini.